akan menutupi kebohongan satu demi kebohongan lain. Ups, tapi ini bukan saya ngomong apa-apa, ya kan banyak yang begitu, ya kan. Jadi tuh nggak mungkin diakui, Pak, karena kalau diakui. Pihak Sarwendah kini mendapatkan serangan balik yang cukup sengit dari netizen yang budiman pasca melayangkan bantahan terkait isu pesugihan Gunung Kawi. Melalui unggahan seorang netizen yang berbakti dengan akun @princessinggitd, ia mengkritik tajam pembelaan pengacara yang dinilai sengaja menutupi kebohongan demi membela kliennya. Ia menyanggah argumen bahwa orang yang melakukan pesugihan tidak perlu bekerja keras dalam mencari pundi kekayaan. Menurut analisisnya, praktik mistis modern justru kerap berwujud pelaris terselubung yang tetap menuntut aktivitas fisik seperti siaran langsung. Netizen yang budiman ini juga menyoroti kejanggalan pernyataan juru kunci mengenai adanya tujuan tertentu dari kedatangan Sarwendah ke lokasi sakral tersebut. Publik pun diingatkan agar tidak mudah tertipu oleh pencitraan romantis di media sosial yang diduga penuh kepalsuan. Memang ya Pak, klien itu tuh harus dibela mati-matian, itu sudah harga mati itu. Iya, kita nggak boleh ngebela setengah-setengah. Apapun yang terjadi, entahkah itu kebenaran dari klien kita, apalagi kebohongan, terus maju. Kecuali pengacara Hotman Paris. Dia kalau ngebela orang, kalau dia tahu kliennya sakit dan nggak bener, iya kan, dia ngambil titik tengah, iya kan. Tapi kan beda sama ini kan. Jadi kan para tamu hadirin undangan yang terhormat yang selalu duduk di baris depan, pengacaranya ini tuh enggak ini tidak mengakui kalau si Endah mencari uang lewat pesugihan itu, katanya nih, ya kan, katanya dia itu kalau orang pesugihan itu tuh ini katanya nggak usah kerja, semua kekayaan itu datang sendiri. Bapak itu kurang luas mainnya Pak, kurang jauh Pak. Ada banyak persyaratan pesugihan itu Pak. Ada orang ya kan yang tidak mau terlihat di mata orang lain itu ya, nyata-nyata kalau dia itu pesugihan, ada itu. Jadi mereka ngambil persyaratan yang kerja, tapi yang omsetnya biasanya misalnya nih sehari nih misalkan 5 juta, ya kan. Jadi dia itu harus tetap bekerja. Pesugihannya itu pelarisnya Pak, pelarisnya gitu. Kadang-kadang ditaruh di makanannya kayak gitu loh. Misalnya ini contoh ini, kalau seandainya klien Bapak memang tidak bersugihan, ya kan, tidak pesugihan dan tidak bersekutu sama hantu, ya oke lah, kita terima ya, kita mau ngomong apa juga gitu kan, memang harus dibela juga ya kan, sekalipun bohong gitu. Ya kan Pak. Banyak macam pesugihan itu Pak, banyak ya. Ada yang dengan kerja keras. Aku rasa lab-lab itu mah nggak kerja keras Pak, itu mah happy ya. Kalaupun aku misalnya di endorse sama brand-brand itu, gue dengan senang hati gitu ya, karena kita kan di kamera itu tampil cantik, romantisan sama pasangan gitu kan, jual keromantisan kayak gitu. Ada orang-orang yang begitu jual keromantisan biar laku ya, karena banyak pendukung-pendukungnya yang bucin itu, terutama yang tua-tua itu yang nggak bahagia di masa kecil gitu kan, nggak bahagia waktu mereka pacaran sama pasangannya gitu. Jadi mereka tuh suka kebucinan. Kalau kita nih yang sudah bahagia dari kecil gitu kan, berkecukupan dari kecil, terus lalu diratukan sama orang tua atau pasangan, nggak tertarik ngelihat orang bucin, malahan muak, enek. Iya kan Pak. Aku tahu setiap pengacara akan membela, ya kan, akan menutupi kebohongan satu demi kebohongan lain. Ups, tapi ini bukan saya ngomong apa-apa, ya kan banyak yang begitu, ya kan.
Jadi itu nggak mungkin diakui, Pak. Karena kalau diakui itu nggak lancar, itu nggak laris dagangannya. Kalau Bapak mau berdebat itu salahkan dulu Kuncen itu. Kenapa dia bilang, ya selain datang ini juga ya ada tujuan tertentu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan deng 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 di kepala. Tujuan apa itu ya, gitu loh. Gitu. Jadi kan jangan salahkan kita yang berpikir aneh-aneh. Oh, berarti si Endah itu mau menumbalkan suami. Jangan salahkan kita, salahkan Kuncen. Karena Kuncen itu yang mencetuskan sendiri, ngapain aja mereka ke sana, punya tujuan katanya. Gitu loh. Gak apa-apa, sah-sah saja ya kan, untuk membela klien ya, sekalipun kita ngedapat klien yang bohong ya kan tidak semua pihak berseteru itu semuanya benar dan semuanya salah ya kan Pak. Pasti di situ ada yang satu benar, ada yang satu salah gitu ya, walaupun benarnya mungkin 70%, yang satunya mungkin terus yang salahnya itu 100%, yang satunya gitu, tetap ada itu ya. Jadi Bapak itu nggak usah capek-capek menerangkan, karena sudah banyak beredar gitu kan video-video, kata Bapak sih fitnah itu ya kan. Bapak mah lucu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur sekarang gue rada-rada ke distraction ya dengan berita-berita tentang Ruben Sarwenda ke Gunung Kawi segala macam. Lu pada udah pada dapet kabar dari mana sih gitu loh. Lu semua jangan-jangan terobsesi lagi gara-gara Gunung Kawi bisa ngasih lo kekayaan di zaman sulit kayak gini ya. Jadi ngebahas Gunung Kawi ini kayak gimana banget. Padahal lu semua juga belum tahu kan itu beneran nggak sih Sarwenda ke Gunung Kawi apa enggak. Terkuasanya bener kagak, lu menyebar fitnah. Kasian tuh si Sarwenda punya anak cewek 2 biji. Ntar kalau sana tahu ada berita-berita begini kan kasian emaknya ke Gunung Kawi, pada kagak ke Gunung Kawi. Lu pada udah pada bilang emaknya ke Gunung Kawi, pada rada-rada. Kalian sudah nonton podcast ini belum? Kembali viral podcastnya Robby Purba 5 tahun yang lalu berkaitan dengan ada 3 artis wanita yang melakukan pesugihan. Konon katanya satu wanita tersebut sekarang sedang viral. Dan biasa netizen juga sedang menebak-nebak kembali 2 wanita lainnya siapa kira-kira menurut kalian. Dan konon katanya di sini akan menumbalkan anaknya. Sedih banget ya. Semoga ini hanya berita hoax. Tapi ketika ini bukan hoax, menurut kalian siapa 2 artis lainnya? Coba sebut inisial yang menurut kalian. Kalian kan pakarnya tuh. Yuk, tulis di kolom komentar. Wenda, kau nggak lihat itu berita yang lagi viral itu di Gunung Kawi? Itu beneran kau atau enggak sih Wenda? Kalau nggak kau, cobalah klarifikasi. Udah banyak itu beredar Wenda, sampai belibet mulut aku Wenda. Aduh Wenda, nggak expect sih Wenda. Pantas lah 200 juta itu nggak seberapa di mata kau Wenda. Ternyata ber-MM dari duit setan. Itu sebenarnya beneran atau enggak sih Wenda? Atau hoax Wenda? Cobalah dulu klarifikasi Wenda, jangan menghilang kayak gitu Wenda. Nanti asumsi publik malah ke kau semuanya Wenda. Itu Sargio mana Wenda? Rindu juga aku nengok dia. Udah lama kau nggak nge-live Wenda. Nge-live aja lah Wenda. Rugi kau nggak nge-live kan Wenda. 200 mah sekali live. Au Wenda, au. Klarifikasi lah. Pesugihan Gunung Kawi, mitos atau fakta? Nah, kemarin tuh kan rame banget dibahas. Ada pesulap merah juga, dia udah menelusuri jejak pesugihan Gunung Kawi. Konon katanya pesugihannya tuh ada 2 jalur. Jadi jalur langit, tirakat gitu, memohon rezeki pada yang maha kuasa. Sama satu lagi adalah jalur black magic alias jalur gelap ilmu hitam. Nah, aku orangnya agak skeptis ya sama gini-gini. Jadi kayak antara percaya dan nggak percaya. Tapi aku punya cerita satu nih. Ini masih saudara yang jauh, makanya aku bisa kedengaran ceritanya. Sebut aja namanya Pak Adit. Jadi Pak Adit ini kayak cindo-cindo yang punya toko gitu loh ya, nggak kayak aku Cina tanpa toko. Jadi si Pak Adit ini punya usaha, dia itu usahanya
usaha besi gitulah ya, bisa dikatakan salah satu usahanya yang paling utama tuh adalah besi. Jadi Pak Adit ya punya istri dan punya 3 anak, jadi 2 cewek dan 1 cowok. Terus di satu titik itu mungkin dia merasa udah mentok sampai dia harus minta pesugihan ke Gunung Kawi, nggak tahu apa alasannya. Intinya pergilah dia ke Gunung Kawi, dan selepas itu nggak tahu ritual apa yang dilakukan dia. Habis itu usahanya tuh bener-bener booming banget, dia dapat tender banyak dan nggak cuma usaha besi, terus dia buka usaha lain dan semuanya sukses sampai jadi konglo, bener-bener kaya banget. Nah, dia seperti yang aku ceritain, dia punya 3 anak. Anaknya 2 cewek, dan yang paling kecil itu adalah si bungsu cowok yang disekolahin sama dia di luar negeri. Jadi ini konon katanya anak sayangan dia, si ketiga, si bungsu ini. Disekolahin ke luar negeri, terus dipanggil balik sama dia ke Indo buat mewarisi bisnisnya dia yang udah gede ini. Waktu awal-awal balik dari luar negeri, si anak ini tuh kayak pergi ke luar kota gitu, tapi keluar kotanya nggak terlalu jauh sama teman-temannya. Di dalam satu mobil, anak cowok ini berempat atau berlima gitu di dalam satu mobil, terus terjadi kecelakaan. Dan yang meninggal itu cuman anak cowok Pak Adit aja. Teman-temannya yang lain terluka tapi nggak apa-apa, nggak ada yang meninggal. Jadi katanya dia tuh kelempar keluar dari mobil. Oke. Jadi pasti terpukul dong Pak Adit dengan keadaan ini. Terus akhirnya karena mungkin ya dia juga terpukul, usahanya mungkin mulai turun kali ya. Nah, di tengah-tengah usaha dia yang turun ini, si anak ceweknya dia itu kayak kena depresi gitu loh. Entah karena dengan semua kejadian yang terjadi ini terus dia jadi depresi atau gimana. Pokoknya intinya sampai si anak cewek ini harus masuk ke rumah sakit jiwa, jadi masuk ke RSJ. Jadi terus usahanya Pak Adit itu mulai bangkrut, mulai turun, sampai di satu titik di mana Pak Adit itu tidak tahan dan dia membun-bun dirinya. Jadi dia memutuskan untuk lock out dari dunia ini. Ya udah, tinggallah si istrinya sama anak ceweknya. Istrinya ini tidak pernah kerja, nggak pernah diajarin usaha juga, jadi harta-harta yang tersisa itu dibuat hidup sama istrinya. Bahkan dibuat pacaran, jadi beberapa tahun berselang, terus si istrinya Pak Adit punya pacar lagi. Harta yang tersisa dari Pak Adit cuma tinggal 1 rumah. Dan 1 rumah ini sekarang jadi objek rebutan antara si pacar istrinya, dan istrinya tentunya sepaket sama anak ceweknya. Dan katanya tuh kayak drama banget, dibilang umur, jodoh, rezeki, ya mati hidup itu semua di tangan Tuhan. Jadi bisa aja ya mungkin semua yang terjadi ke Pak Adit itu kan karena dia percaya gitu loh, dia akan sukses, makanya dia jadi sukses ya. Aku juga nggak tahu, tapi kenyataannya itu yang terjadi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain punya pengalaman atau mungkin pernah dengar cerita dari teman atau saudara yang pesugihan ke Gunung Kawi, mau cerita di bawah sini boleh. Tapi aku tetap agak kurang percaya sih sama yang gitu-gitu. Kalau kalian gimana?